Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Jenar Moksa. Kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keberhasilannya mengorbankan hati Pamang disambut oleh penguasa kegelapan di langit pekat di atas sana. Tapi tidak lantas Niketu tenang menghadap sang Betari Durga secara face to face. Cukup dengan keberhasilannya memangkas nyawa Pamang saja, otomatis sang Betari Durga bangga atas pengabdiannya. Setelah menaruh dalam kulkas, Niketu tenang langsung melayang keluar, mengikuti 6 ekor anjing peliharaannya, kemudian berhenti di halaman sana dan perlahan merubah wujud menjadi manusia seutuhnya kembali. Niketu tenang langsung merapikan rambutnya yang acak-acakan, juga pakaiannya. Lalu satu tangannya mengusap sudut bibirnya bergantian. Itu dilakukannya dari tangan kiri ke tangan kanan, hingga bersih sisa bercak darah dan lendir dari jantung Pak Mang yang dinikmatinya. Niketu tenang membiarkan anjing-anjingnya itu berhenti di tengah halaman setelah tadi diikutinya di belakang. Halaman luas, terhampar dedaunan kering setebal 1 cm, menyambut mata perempuan itu berselancar. Kemudian tertahan pada basecamp milik Pak Mang yang tentunya sebentar lagi akan dihuni oleh orang lain. Setelah sekian puluh tahun lamanya Pak Mang mengabdi kepada keluarganya dan sekarang kepadanya. Terlampau banyak yang diketahui oleh Pak Mang tentang rahasianya yang bisa saja menyeretnya masuk ke bui penjara negara. Akan tetapi kini perempuan itu tidak lagi takut akan was-was perasaan yang selama ini menjejali hatinya. Karena Pak Mang telah mati. Dan pasti sekarang sudah dijemput Yatma Yuda untuk dibawa menghadap Dewa Yama. 3 ekor anjing yang paling besar mendekati Niketu tenang, menjilati rakus ujung jari jemarinya, bersih dari sisa darah yang tertinggal dan mulai mengering. Kemudian barulah Niketu tenang memberikan perintah kepada ketiganya untuk membawa Pak Mang keluar mengikutinya. Lebar langkah Niketu tenang menuju ke gerbang dan diikuti oleh 6 ekor anjingnya yang kembali bergotong royong menarik tubuh Pak Mang yang tengkurap sepanjang jalan menuju ke gerbang. Gerbang besi dan kokoh itu terbuka satu sisi kiri dan kanannya. Niketu tenang sengaja melakukan hal itu karena melihat ada mobil milik sang anak di sana. Cicing! Terdengar umpatan keluar dari bibir Niketu tenang, seraya memegangi sebelah dadanya dengan satu tangan. Masih lumayan sakit dirasanya akibat pertempuran dengan biang. Bahkan tadi ketika berlari, lebih tepatnya memutuskan untuk melarikan diri, Niketu tenang sudah memuntahkan darah kental dan itu menunjukkan bahaya jika melanjutkan pertempuran. Dari zaman orang tua mereka memang keluarga biang jauh lebih handal kekuatannya karena secara tingkatan mereka lebih unggul, bukan hanya secara kasta yang mengalir pada darah biang. Beda dengan Niketu tenang yang memang terlahir dari rakyat jelata. Itu bisa diketahui dari namanya, leluhurnya bukanlah seorang saudagar, melainkan masyarakat jelata. Tapi era demokrasi ini membuat mereka menjadi seorang pedagang tanpa perlu melihat kastanya, yang seharusnya hanya menjadi seorang petani atau buruh panggul dan sejenis pekerjaan kasar lainnya. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari bibir Niketu tenang, akan tetapi 6 ekor anjingnya itu tahu apa yang harus diperbuat oleh mereka. Menarik tubuh Pak Mang hingga ke tepian jalan. Setelah mereka berhenti ketika sang majikan berhenti, akhirnya kembali menarik tubuh Pak Mang yang masih dalam posisi tengkurap mengikuti langkah sang majikan menuju ke mobilnya. Masih lumayan jauh, kisaran 100 meter lebih mobil dengan lampu yang masih menyala terparkir di sana. Ada persimpangan di sana. Biasanya jalanan itu ramai karena terpenggal untuk ke desa lain. Sementara arah ke kiri, ke arah perumahan di mana Niketu tenang tinggal. Wajah Pak Mang mencium kasarnya permukaan aspal. Hingga wajahnya tidak lagi serupa wajah, sudah tampak tulang putih di permukaan sana.
karena 6 ekor anjing itu melakukannya dengan kasar sekarang. Mereka berburu dengan waktu karena langkah sang majikan pun melesat cepat hingga akhirnya sampai ke samping mobil. Niketut Tenang langsung memberikan perintah ketika sudah naik ke dalam mobil, lalu menutup daun pintu dengan kasar. Tidak lama berselang ketika anjing-anjing di luar sana kebingungan melongokkan kepalanya setelah menurunkan kaca lalu berkata memberi perintah. "Makanlah, jangan sisakan meski cuma tulangnya." Ketika anjingnya menggonggong, menundukkan wajah menatap ke arahnya, Niketut Tenang kembali memberikan perintah. "Bawa ke semak-semak sana, supaya tidak ada jejak yang ditinggalkan pria sebatang kara itu." 6 ekor anjing itu pun langsung menggonggong, tapi suaranya untuk sekarang terdengar berbeda. Karena sudah dari tadi, ini yang mereka inginkan. Cuma saja tidak berani bertindak jika sang majikan belum memberikan titahnya. Tidak lama berselang ketika sudah bisa memastikan meskipun tidak melihat anjing-anjing peliharaannya mulai mencabik pakaian Pak Mang yang menutupi daging lezat itu. Niketut Tenang pun langsung menginjak gas, meluncur meninggalkan tempat itu. Sementara anjing-anjing tadi langsung melakukan titah membawa tubuh Pak Mang menuju ke semak-semak yang ada di sebelah sana. Jauh masih 300 meter tubuh Pak Mang diseret ke arah itu. Di sana ada bangunan perumahan tapi belum dihuni, masih dalam tahap renovasi. Dan sangat jarang orang yang melintas di tempat itu, kecuali para buru kuli dan mandor saja. Anjing-anjing itu menyantap tubuh Pak Mang tanpa lagi bersuara. Mereka makan berbarengan, tidak menyisakan sehelai rambut pun milik Pak Mang. Semuanya berpindah ke dalam perut 6 ekor anjing itu. Terkecuali pakaian yang dikenakan Pak Mang tergeletak di pinggir jalan sana tadi, karena mereka mencabik melucuti pakaian pria itu hingga polos. Di tepian jalan dan di depan Niketut Tenang. Kemudian barulah menyeret kembali tubuh Pak Mang yang sudah tanpa selai benang pun merangsak masuk ke area jerami yang dengan medan ekstrim. Setelah mereka mendapatkan tempat ternyaman, barulah 6 ekor anjing tadi menikmati daging itu hingga tandas dan sekarang tinggal menyisakan tulang tengkorak kepala saja. Dan mereka pelan-pelan menghabiskannya tulang belulang itu. Barulah berani pulang ke rumah perempuan berdarah leak itu. 6 ekor anjing pemangsa daging itu sangat bertanggung jawab dan seperti predikat yang melekat pada mereka adalah hewan yang setia. Dan terbukti dengan kinerja maksimal 6 ekor anjing itu menghabiskan tanpa meninggalkan jejak. Meskipun cuma setetes darah di atas lembar daun pun tidak tampak, supaya sang majikan benar-benar bersih. "Apakah aku harus mencari pecalang baru?" Suara itu keluar dari bibir Niketut Tenang yang sudah dengan dandanan rapi dan terlihat jauh lebih muda dan cantik. Sudah selesai mandi, wajahnya dipoles make up tipis dan sekarang berada di dapur sedang memotong-motong jeroan segar hingga tangannya berlumuran darah sebatas siku. Sementara itu lebih tepatnya semalam ketika di rumah berbeda, perempuan paruh baya yang sudah setengah menjadi iblis itu menjadi malaikat pencabut nyawa bagi Pak Mang. Pria yang sudah lama mengabdi pada keluarga itu dan dilakukan turun-temurun dari ayahnya dahulu. Akhirnya harus mati juga seperti orang terkasihnya dahulu. Pak Mang dan orang tuanya harus mati di tangan keluarga pewaris ilmu leak, yaitu Dadong Galuh Putri beserta suaminya. Dan sekarang Pak Mang menemui ajal lewat anak perempuan tua tersebut yang sudah mati akal sehatnya. Membunuh Pak Mang dengan cara mengenaskan seperti dilakukan pada orang tuanya dulu waktu itu. Malam itu setelah berhasil lolos dan menjauh dari rumah perempuan yang sudah bertarung dengan biang, mobil yang dikendarai I Gusti Jagat terus melaju, bahkan dengan kecepatan tinggi, karena mereka harus berburu dengan waktu atau perempuan yang sudah dikuasai iblis di sana akan keluar dan kembali menghalau mereka. I Gusti Jagat tidak menginginkan hal itu. Dua mobil tersebut menembus jalanan yang sepi, maklum saja malam terus merambat. Sudah menjadi kebiasaan warga sekitar, tidak akan keluar jika selarut itu. Sejauh mata memandang, hanyalah sorot dua lampu mobil mewah tersebut yang melaju dengan kecepatan di bawah rata-rata. Suara bising knalpot racing yang berasal dari dua mobil mewah tersebut memecah keheningan malam di sepanjang jalur yang mereka lintasi untuk sampai ke rumah. Sementara sosok perempuan cantik dan masih muda, ya, dia Ge Wulan Widara, masih tetap berada di bemper sana. Tubuh perempuan cantik itu terpelanting ke kiri dan ke kanan mengikuti laju mobil yang dikendarai sang suami. Meski meringkuk dalam sempit, tubuh Ge Wulan Widara pontang-panting. "Syukurlah akhirnya kita selamat tanpa diikuti oleh perempuan laknat itu." Suara biang memecah kebisuan dan kebuntuan antara dirinya dan sang suami
di sepanjang perjalanan tadi lebih banyak diam dan mengunci rapat mulut. Ini benar-benar perjalanan yang sangat menegangkan, jauh lebih menegangkan dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Biang dan I Gusti Jagat selama hidupnya hingga detik ini. Iya, syukurlah sandiwara merestui perjalanan kita dengan niat tulus kita tentunya. Meski harus ada hati yang terluka dan tersakiti. I Gusti Jagat menimpali ucapan istrinya barusan sembari terus mengemudi karena belum sampai di kediamannya. Tapi mobil sudah melaju di jalanan kota ke arah tempat mereka tinggal. Sementara di mobil yang ada di belakang sana, mobil yang dikendarai Al-Ghazali tidak tertinggal jauh dan tetap mengatur jarak harus berada di belakang bumper mobil I Gusti Jagat yang terus memantau keberadaan mobil tersebut. Rupanya Al-Ghazali mampu mengimbangi laju mobil kendaraan milik I Gusti Jagat. Hingga akhirnya mereka sampai, mobil I Gusti Jagat berhenti di depan gerbang rumah miliknya. Cepatlah, buka pintunya, I Gusti Jagat berseru dan langsung disambut oleh Biang. Baik. Biang langsung membuka tuas pintu mobil dan loncat lalu menggerayangi kantong mencari keberadaan kunci gembok di dalam sakunya. Dalam hitungan detik pintu gerbang pun sudah terbuka lebar. Biang menunggu di depan sana dan ketika dua mobil itu telah masuk ke pelataran rumah miliknya, dia yang buru-buru menutup kembali gerbang kokoh berukir khas daerah tersebut. Tidak lupa Biang kembali menggembok supaya tidak ada langkah yang menuju ke rumahnya itu karena Biang akan menjaga privasi seorang diri. Ya, Kewulan Widara, gadis itu masih berada di dalam bumper sana dan jelas saja Biang sangat was-was akan keselamatan anak angkatnya tersebut. Jelas tersurat di wajahnya. Ketika selesai menutup gerbang, perempuan itu langsung berlarian menuju ke arah mobil Al-Ghazali yang terparkir di sana. Biang, Bu Mutia berseru sembari memeluk tubuh perempuan yang telah berbaik hati kepada mereka malam ini khususnya. Bu Mutia, sudahlah, ini sudah kewajibanku. Kita sama-sama membantu. Semoga saja Tuhan mengampuni segala hilaf dan dosaku yang telah melanggar janji dan berubah kembali menjadi wujud asliku sebenarnya. Biang membalas ucapan Bu Mutia yang ketika memeluknya sembari berbisik. Untung saja Biang juga bisa berubah jadi layak. Kalau tidak, menantuku mungkin sudah tidak ada karena dijemput kembali oleh ibunya. Bisik Bu Mutia karena sangat tahu ketika ada bola api melesat keluar dari arah mobil I Gusti Jagat, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah Biang. Tidak ada kekagetan tersirat di wajah Biang ketika Bu Mutia berkata demikian tadi, justru menjawab dengan bijak tadi. Meskipun sebenarnya Biang dan sang suami sudah tidak lagi mau berubah menjadi makhluk itu dan mereka bersumpah saat itu, akan tetapi saat dibutuhkan mereka terpanggil dan abai akan sumpah, tapi yakin bahwa Sang Betara mencatat perbuatan baik mereka dengan niatan juga tujuan mereka adalah baik. Cepat, cepat, Al-Ghazali, buka bagasi. Suara I Gusti Jagat berseru dan berlarian cepat. Beliau menuju ke arah mobil di mana Kewulan Widara berada. Al, Pak Banu Hasim pun berseru ketika sang anak belum juga menampakkan batang hidungnya dan dianggapnya lambat, padahal mereka sudah terburu dengan waktu. Pak Banu Hasim benar-benar tidak sabar. Ada rasa takut bagaimana keadaan Kewulan Widara di dalam sana. Tanpa menjawab, Al-Ghazali langsung loncat dari dalam mobil. Tadi Al-Ghazali menyempatkan diri untuk mengecek layar pintarnya. Sesampainya di luar di bawah terang langit malam Pulau Dewata yang tidak begitu menampakkan cahaya dengan sempurna, Al-Ghazali membuka bagasi mobil dan disaksikan oleh semua mata dengan debut jantung tidak beraturan. Tampak Bu Mutia memeluk Biang dengan erat. Perempuan itu tidak sanggup melihat detik momen di mana sang menantu dikeluarkan dari bagasi sana. Biang pun enggan berkedip, sembari terus memeluk tubuh Bu Mutia yang gemeteran. Perempuan itu takut akan kenyataan yang dihadapinya setelah bagasi dibuka. Al-Ghazali pun demikian. Kedua tangannya gemeteran, berbagai rasa menjadi satu pada dirinya. Sampai-sampai Al-Ghazali harus menahan nafas untuk melakukan hal itu, dan sekejap saja bagasi itu sudah terbuka lebar, dan dalam hitungan detik sosok yang berada di dalam sana langsung melesat setelah sebelumnya matanya melotot membalas tatapan Al-Ghazali yang melihatnya dengan ekspresi kaget karena masih serupa layak tanpa kaki dengan usus terburai. Ya, Kewulan Widara masih serupa layak sepanjang perjalanan menuju ke rumah orang tua angkatnya. Astagfirullahaladzim, menantuku, suara Bu Mutia memekik. Semua berbalik badan, mengikuti ke arah mana Leak melayang, kemudian mengayunkan langkah tanpa komando, serempak melakukan hal itu pada satu tujuan,
Mereka berjalan ke arah sanggar, tempat bangunan memanjang dan los, dan berada di belakang sana. "Jangan pergi dari sini!" suara I Gusti Jagat berseru. "Wulan Widara anakku, jangan pergi dari sini. Kami orang-orang yang peduli terhadapmu." Suara itu berasal dari biang. Perempuan itu takut kalau-kalau Ki Wulan Widara memutuskan hal di luar dugaannya. Debuk. Suara benda keras terjatuh, tepat berada di atas lantai keramik, di sanggar tari sana. "Ah!" Suara rintihan itu terdengar sampai ke tempat di mana 4 orang itu masih mengayunkan langkah dengan tergesa, disusul dengan Al-Ghazali di belakang sana. Bocah itu selalu saja tertinggal, membuat Pak Banu Hasyim ingin memakinya. "Al-Ghazali, lekaslah!" Pak Banu Hasyim berteriak setelah menolak Al-Ghazali tertinggal sekitar 10 langkah dari mereka berada sekarang. Iya." Lagi-lagi Al-Ghazali memasukkan handphone ke dalam saku celananya setelah tadi kembali mengecek benda pintar itu. Entah apa yang menarik perhatian Al-Ghazali pada benda privasinya itu, hingga di saat genting seperti ini masih saja menggeser layar tersebut setelah sebelumnya terdengar denting pesan masuk. "Al-Ghazali, kamu di mana? Aku ingin bicara dengan Widara. Handphone miliknya tidak aktif." Itu salah satu bunyi pesan yang dibaca oleh Al-Ghazali. Pesan dari sahabat sang istri yang sedang melakukan KKN di desa terpencil sana, di luar Pulau Dewata. Akhirnya mereka pun sampai di bangunan memanjang dan los, tempat di mana sosok leak itu tadi terjatuh dengan kerasnya. "Widara, istriku!" Al-Ghazali memekik tertahan. Begitu juga dengan langkahnya tertahan seiring suaranya tadi terhenti. Bagaimana tidak? Rupanya sang istri tidak menerima kedatangannya, karena tangan Ki Wulan Widara yang dengan wajah tertunduk langsung memalingkan wajahnya, lalu mengangkat satu tangannya tadi dan mengarah ke samping, tempat di mana Al-Ghazali akan menuju ke arahnya. "Wid, aku mohon." I Gusti Jagat yang melihat langsung menengahi. "Al-Ghazali," panggil pria itu, dan langsung maju. Setelah itu mendorong kasar tubuh Al-Ghazali agar tidak mendekati Ki Wulan Widara. "Paman." Suara Al-Ghazali tertahan, kemudian mundur setelah tubuhnya tadi sedikit terhuyung kasar. "Al-Ghazali!" Pak Banu Hasyim ikut memekik dengan suara keras. Tidak lama berselang kembali terdengar suara dan melakukan hal yang sama. "Jangan memaksa diri." Bu Mutia menjerit dengan cepat dan refleks dilakukannya karena melihat reaksi dari sang menantu di sana. Bu Mutia dan Pak Banu Hasyim langsung buru-buru memegangi tangan anaknya itu. Bersebelahan keduanya melakukannya tanpa berjanji, tetapi serempak melakukan hal yang sama. Tadi Bu Mutia segera melepaskan pelukan dari biang karena melihat Al-Ghazali masih menaruh iba pada istrinya yang berada di sana. Sementara penolakan terjadi pada diri Ki Wulan Widara atas Al-Ghazali. Meskipun niatnya baik, kejadian bulan madu itu begitu menyayat hati Ki Wulan Widara. Tampak Ki Wulan Widara kemudian mengalihkan pandangannya, kini jatuh ke lantai keramik tepat di depannya. Sementara usus dan jantungnya masih terburai dengan tergeletak di atas lantai keramik tepat di depan mata orang-orang yang menyayanginya. Perasaan ini rasanya seperti Ki Wulan Widara sedang ditelanjangi dan jadi tontonan. Seperti itulah yang dirasakan ketika menjadi layak dan ketahuan. Kebetulan lampu bangunan sanggar tari itu tidak dinyalakan, jadi hanya mengandalkan terang rembulan yang sekarang sedang pelit memancarkan cahayanya, berselimutkan pekat. Padahal tidak mendung dan juga tidak turun hujan. "Berdamailah, jangan turuti amarahmu." Suara lembut itu keluar dari bibir I Gusti Jagat. I Gusti Jagat mengingatkan supaya Ki Wulan Widara bisa mengontrol emosinya atau akan terus menjadi seperti itu. Ki Wulan Widara tampak mendesis, kemudian perlahan mulai merapatkan wajahnya hingga menempel pada lantai keramik dan terlihat jelas jantungnya mengembung, lalu dalam hitungan detik mengempis, memompa nafasnya yang memburu. Bahkan nafas Ki Wulan Widara mampu menerbangkan rambut yang menutupi wajahnya. Ki Wulan Widara berusaha mengontrol emosinya, kemarahannya saat ini akan rasa kekecewaannya yang membumbung pada Al-Ghazali dan juga pada sang ibu, Niketu Teneng, yang terus menekan dirinya dan mengincarnya dengan cara mengerjainya hingga akhirnya jadi seperti ini. Maka amarah itu yang bertumpuk-tumpuk menjadi satu dan susah untuk dinetralisir oleh Ki Wulan Widara. Benar saja rupanya ucapan I Gusti Jagat berusaha memberikan setetes air suci dan mendinginkan paruh hati Ki Wulan Widara yang mulai dikuasai kegelapan.
maka akan bisa berlanjut jika Ki Wulan Widara tidak mau bertahan atau menolak kegelapan yang mengincarnya. Ya, kegelapan dari sang Betari Durga yang sudah disembahnya tadi dan sudah dipanggilnya. Dengan langkah pelan, I Gusti Jagat mendekati Ki Wulan Widara dan dilakukannya dengan sangat hati-hati, juga waspada. Kemudian setibanya I Gusti Jagat langsung berlutut, tepat di samping Ki Wulan Widara yang tidak mengisut ketika didekatinya. Tentunya hal itu membuat I Gusti Jagat merasa jauh lebih lega. Padahal tadi pikirnya bisa saja Ki Wulan Widara melesat dan langsung meninggalkan tempat itu. Kemudian satu tangan pria berkarisma itu menyingkirkan rambut yang menutupi separuh wajah Ki Wulan Widara, lalu menyentuh ujung dagu anak angkatnya tersebut agar supaya menatapnya. Kedua tangan Ki Wulan Widara menekan erat lantai keramik, posisinya seakan bersiap ingin melayang. Karena ada bisikan dalam hatinya untuk segera pulang ke rumah sang ibu di sana. Ya, sang ibundanya di sana tampak sedang berpesta pora seorang diri, dan tepat di jam yang sama dengan kedatangan mobil I Gusti Jagat sampai di rumah dengan selamat. Sementara itu di rumahnya, lebih tepatnya di rumah bertingkat dengan sentuhan tradisional yang masih sangat kental, Niketu tenang menikmati darah segar dari jeroan Pak Mang yang dibunuhnya dengan cara dirogoh dari arah belakang. Kemudian ditarik dengan keras hingga jantung beserta usus Pak Mang lepas dan berpindah tangan perempuan yang sudah menjadi layak. Lidah perempuan itu mulai menjulur panjang dengan liur menetes, perlahan mulai menyentuh hangatnya jantung Pak Mang yang masih berkedut dan bergerak. Maka di saat yang sama, hal yang tidak mudah dilewati oleh Ki Wulan Widara, ada kontak batin untuk itu. Jadilah Ki Wulan Widara pun bisa merasakannya, meski tidak berada di ruangan yang sama, bahwa sang ibu sudah berhasil membunuh malam ini. Tapi tidak dengan dirinya. Itu karena Ki Wulan Widara bertekad kuat untuk tidak menghiraukan perasaan itu, hingga membuatnya masih tetap bertahan di tempat ini. Dan tadi ketika keluar dari bumper mobil, pikiran itu langsung menguasainya. Tapi Ki Wulan Widara bertahan hingga akhirnya melesat dan hanya menjatuhkan diri di bangunan yang biasanya digunakan melatih tari oleh biang. Mata Ki Wulan Widara memerah darah dan tampak liurnya menetes hingga berjatuhan ke atas permukaan keramik. Itu terjadi seiring nafasnya yang memburu, dengan mata menyala dan jelalatan melihat orang-orang terkasih di depan sana. Namun sepasang retina yang memerah darah milik Ki Wulan Widara menatap aneh karena yang dilihatnya orang-orang terkasih itu polos dengan usus bergelantungan menggodanya. Antara nikmat dan entahlah itu yang dirasakan oleh Ki Wulan Widara saat ini, ketika masih jadi serupa leak. Astagfirullahaladzim. Suara itu keluar dari lidah Al-Ghazali, refleks dan spontan dilakukannya karena kaget melihat ekspresi sang istri. Kemudian secepat kilat Al-Ghazali langsung mengisut di belakang sang bapak ketika Ki Wulan Widara menatapnya tajam, tapi bukan tertuju pada mata tegasnya, melainkan pada jantung miliknya. Karena mendengar suara Al-Ghazali yang terlihat panik dan takut, pandangan aneh itu membuat Al-Ghazali langsung meraba bagian jantungnya, lalu mengisut di belakang sang bapak dan langsung bersembunyi dan merengkuh erat tubuh sang bapak. Al-Ghazali takut bila mana jantungnya justru akan dirogoh oleh Ki Wulan Widara. Bukannya berlebihan atau apa, namun realitanya hal itu bisa saja terjadi. Dan Al-Ghazali tidak mau mengambil resikonya hingga tetap bertahan di belakang tubuh sang bapak dan memeluk erat, meskipun pria itu berulang kali menarik bajunya untuk supaya tidak berlaku demikian atau akan membuat Ki Wulan Widara berkecil hati. Namun tidak ada pembicaraan khusus antara keduanya, antara Al-Ghazali dan Pak Banu Hasim, cuma saling tarik-menarik saja. Sementara itu Bu Mutia fokus melihat sang menantu yang sedang meluluhkan hatinya oleh I Gusti Jagat. Biang pun demikian dan yakin bahwa sang suami mampu melakukannya. Bukannya tanpa alasan, Biang yang dengan tingkat keberhasilannya itu karena I Gusti Jagat ilmunya jauh lebih tinggi dan bahkan sebentar lagi setingkat calon arang. Hingga Niketu tenang ketakutan, apalagi pemula seperti Ki Wulan Widara. Jadi tidak mungkin membangkang padanya atau akan ditelan mentah-mentah oleh I Gusti Jagat tanpa menyisakan satu tulang pun tertinggal. Ki Wulan Widara menunduk setelah tadi sempat menatap wajah teduh pria yang sudah berbaik hati kepadanya. Setelah sebelumnya menatap tajam ke arah 4 orang lainnya, kini pandangannya tertuju pada sepasang retina tulus ikhlas dari I Gusti Jagat untuknya. Kemudian tangan kekar I Gusti Jagat mengusap rambut Ki Wulan Widara. Pria gagah itu mengusap rambut perempuan yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri itu. Hingga 3 kali dilakukannya,
membuat Keulan Widara tiba-tiba terisak-isak, tapi masih dalam posisi jadi leak dan kakinya belum nampak di sana. "Aku ingin berubah jadi manusia lagi." Suara itu keluar dari bibir Keulan Widara. I Gusti Jagat mengangguk sembari mengusap lembut tengkuk Keulan Widara, lalu berucap, "Lakukanlah segera, Keulan Widara. Sekarang lakukanlah, mumpung malam masih berteman pekat." I Gusti Jagat berkata tegas, meski suaranya terdengar membisik dan samar di telinga orang-orang yang mengasihi Keulan Widara yang masih berdiri mematung di tempatnya tadi, tanpa berani mendekati apalagi ikut bicara, meskipun cuma satu kalimat saja. Tidak lama berselang meskipun lirih, Keulan Widara menjawab, "Sepertinya aku tidak bisa." Keulan Widara barusan menjawab lemah dengan liur berhamburan, menetes dan muncrat membasahi lantai keramik. Bagaimana tidak, sedari tadi dirinya pun berusaha untuk itu, tapi tidak lantas mudah dilakukannya untuk bisa kembali seperti Keulan Widara yang biasanya. I Gusti Jagat menggeleng cepat dan langsung menjawab atas ketidakmampuan Keulan Widara. "Kamu pasti bisa, Keulan Widara. Yakinlah nak, ayolah, Tuhanmu akan selalu bersamamu." "Keulan Widara, bukankah itu kamu juga tahu?" Itu maksudnya beliau. Keulan Widara diminta mengingat Tuhan yang baru dipeluknya tersebut. Karena keyakinan mereka sudah berbeda, kemudian tatapan Keulan Widara pun tertuju pada Pak Banu Hasyim, seakan meminta pertolongan dari sang bapak mertuanya itu untuk membantunya kembali berubah menjadi manusia, tapi lidahnya tidak mampu memohon. Tadi setelah I Gusti Jagat bicara, Keulan Widara pun berulang kali mencobanya untuk melafalkan kalimat Allah, tapi hanya bisa mendesis dengan liur menetes dan dalam mulutnya. Kemudian I Gusti Jagat yang paham dengan bahasa tubuh Keulan Widara memberikan kode satu tangan pada Pak Banu Hasyim untuk supaya pria itu maju dan mendekat ke arah mereka berada. "Bapak," suara Al-Ghazali ketika sang bapak mengayunkan langkah dan otomatis dirinya tidak bisa lagi memeluk tubuh pria itu supaya menghalanginya. Tanpa bicara apapun, Banu Hasyim menunjuk dirinya sendiri sebelum kembali melangkah untuk memastikan dan langsung disambut anggukan oleh I Gusti Jagat. Lalu pria itu pun langsung mengayunkan langkah mendekat di arah keduanya berada. "Apakah ada yang bisa aku bantu supaya menantuku segera menjadi manusia seutuhnya lagi?" Pak Banu Hasyim langsung bertanya tegas dan tidak peduli ini boleh berbicara atau tidak ketika sudah berada di samping keduanya. I Gusti Jagat mengangguk. "Bacakan doa menantumu. Sepertinya lidahnya terlalu kaku untuk menguntai dan memulai dari awal. Itu karena terlalu kuat aura kegelapan menyelimutinya. Untungnya tekadnya kuat untuk tidak terjebak. Ini semua karena tadi sudah melakukan ritual tari sakral, maka wajarlah. Pak Banu Hasyim, tolong bantu dia sekarang." I Gusti Jagat menegaskan dengan penuh permohonan. Pak Banu Hasyim pun langsung melakukan yang dipinta. Setelah duduk bersila, Pak Banu Hasyim pun memulainya dengan bacaan hamdalah, kemudian berlanjut dengan membaca surah-surah pendek yang berhubungan dengan ini, dan Keulan Widara pun berusaha untuk mengikuti. Terhitung hanya 3 surah tersebut dibaca oleh Pak Banu Hasyim, yang satu surah 3 kali dan berulang, kemudian ditiup dengan surah Al-Fatihah dan mukjizat itu pun terlihat. "Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Akhirnya, syukurlah." Suara Al-Ghazali, Bu Mutia dan Biang langsung spontan berucap syukur ketika melihat orang yang mereka cemaskan sekarang sudah kembali berubah menjadi manusia seutuhnya. Tampak kaki Keulan Widara kini sudah meringkuk dan bergerak pelan. Keulan Widara sudah dengan pakaian saat dirinya keluar dari rumahnya bersama sang ibu sore sebelumnya. Tampak tubuh Keulan Widara begitu lemah ketika berusaha untuk berdiri, tidak mampu dilakukannya. "Aku akan membantumu." "Terima kasih." Keulan Widara menjawab bantuan dari I Gusti Jagat barusan. Akhirnya, I Gusti Jagat langsung memapahnya, membawa tubuh lunglai Keulan Widara ke dalam rumah dan diikuti oleh lainnya. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka mengekor karena malam itu begitu memang menegangkan. "Cepatlah, buka pintunya!" I Gusti Jagat berseru. Biang langsung berlari mendahului untuk membukakan pintu segera. Seiring daun pintu utama terbuka, I Gusti Jagat mengayun langkah menuju ke tempat di mana kamar Keulan Widara berada. Seiring daun pintu kamar terbuka, Biang mengambil alih posisi memapa Keulan Widara. Diajaknya masuk ke dalam kamar yang selama tinggal di tempat itu menjadi kamar pribadi Keulan Widara.
Tampak barang-barang pribadi Ki Wulanwidara masih ada di sana dan masih tertata rapi karena keluarga angkat Ki Wulanwidara menganggap itu adalah tempat privasi sang anak angkat. Dan tidak disentuh barang sedikit pun karena mereka masih berharap Ki Wulanwidara kembali pada mereka. Tentunya satu saat, meski sudah punya suami, untuk sekedar mengunjungi tentunya, tapi sayangnya saat kembali dalam keadaan berbeda. Dan tidak pernah mereka pikirkan meski cuma terlintas pun tidak. Ki Wulanwidara terjerat masalah bukan hanya tentang masalah lama dengan sang ibu, akan tetapi juga dengan Al-Ghazali yang kini masih tampak hubungannya merenggang. Tidak usah mendekat dulu. Suara Bu Mutia menghentikan langkah sang anaknya yang akan ikut serta masuk ke dalam kamar tersebut. Tampak Al-Ghazali mendengus kesal sembari menaikkan kedua bahunya. Baiklah kalau begitu, aku pulang ke kontrakanku saja. Sembari menggembungkan kedua bola pipinya, Al-Ghazali menjawab tanpa rasa beban sedikit pun. Jangan, Pak Banu Hasim angkat bicara. Kamu jangan macam-macam. Pak Banu Hasim membisik, kemudian menggandeng tangan sang anak untuk menjauh dari depan pintu kamar tersebut. Begitu juga dengan I Gusti Jagat, para kaum lelaki itu menjauh dan membiarkan urusan ini pada tangan-tangan perempuan-perempuan hebat yang mereka yakini akan mampu meluluhkan hati Ki Wulanwidara. Untuk rencana selanjutnya yang sudah diatur oleh Pak Banu Hasim dan I Gusti Jagat sebelum berangkat, menyusul ke pantai tempat pekuburan terbuka itu berada dan sebelumnya mendatangi rumah I Ketut Teneng terlebih dahulu. Terdengar pembicaraan lirih di dalam kamar sana, membuat semuanya berharap-harap cemas. I Gusti Jagat dan Pak Banu Hasim menunggu di luar juga Al-Ghazali. Ki Wulanwidara, ibu mertuamu akan mengajakmu kembali pulang ke Jawa. Piang berusaha berbicara selembut mungkin, hal itu supaya menyentuh hati Ki Wulanwidara yang diketahuinya terluka meski tidak berdarah. Begitu kata pepatah tentang sakit hati pada pasangan. Tidak ada jawaban keluar dari bibir Ki Wulanwidara. Geming, bisu dalam beberapa saat, membuat degup jantung Piang dan Bu Mutia bertalu-talu, menunggu jawaban yang diinginkan meluncur dari bibir Ki Wulanwidara yang sudah jauh lebih baik setelah Piang memberikan susu hangat dan juga memijat sekujur tubuhnya. Tentunya dengan mantra suci yang dikuasai oleh Piang itu sendiri. Ki Wulanwidara, ibu mohon nak, pulanglah bersama aku dan juga suamimu. Bu Mutia pun angkat bicara setelah mendapatkan kode kedipan mata dari Piang. Ki Wulanwidara berusaha untuk duduk setelah tadi direbahkan dan posisinya bersandar, kemudian tangannya berusaha meraih pucuk jemari Bu Mutia yang duduk di tepi ranjang menatapnya penuh permohonan. Ibu, aku leak. Cuma itu kalimat yang keluar dari lisan Ki Wulanwidara. Sembari menatap dalam wajah sang ibu mertua, matanya pun berkaca-kaca. Bu Mutia buru-buru menyingkirkan gulir bening yang nyaris menggelinding dari sudut mata indah Ki Wulanwidara. Sembari menggeleng cepat, barusan Bu Mutia melakukan itu. Tidak Ki Wulan, kamu manusia biasa seperti kami nak. Terdengar teduh suara Bu Mutia barusan. Membuat gulir bening yang tadi tidak sempat menggelinding kini jatuh berderai dan tidak lagi mampu ditahan oleh Ki Wulanwidara. Ada rasa sedih mendengar ketulusan dari perempuan yang kini saling bertaut jemari dengannya. Ibu dan juga bapak, juga suamimu akan membawamu ke tempat seorang kiai. Percayalah bahwa kami menyayangimu dan setulusnya. Dan Al-Ghazali tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tolong dimaafkan ya. Lihatlah kasih sayang kami, orang tuamu ini begitu tulus padamu. Bu Mutia kembali mengungkapkan perasaan hatinya dan kini sudah dengan derai linang air mata yang tidak lagi mampu ditahan olehnya. Ibu, andaikan aku tidak... Ki Wulanwidara tidak melanjutkan ucapannya karena Bu Mutia langsung menutup bibir berwarna ceri milik sang menantu. Karena semua sudah menjadi bubur asalkan endingnya sesuai yang mereka harapkan. Kejadian ini supaya semakin memupuk rasa cinta dan rasa sayang dan juga takut kehilangan antara mereka. Kini Ki Wulanwidara benar-benar menyesal karena telah melanggar permintaan sang mertua, yaitu tidak boleh keluar rumah malam itu. Ki Wulanwidara yang gadis dengan pola pikir kekinian itu tidak menyangka bahwa ini adalah weton atau perhitungan Neptu di mana dirinya dilahirkan saat itu. Dan hanya orang-orang yang paham saja mengerti, seperti Piang dan juga sang mertua, hingga memberikan warning dan mewanti-wanti hal tersebut. Tapi nyatanya dilanggar oleh Al-Ghazali itu sendiri. Dan sialnya, Ki Wulanwidara yang tidak mengerti pun hanya mengikuti. Akhirnya Ki Wulanwidara pun mengangguk lemah, kini sembari meluaskan senyum.
Itu kode dan bukti bahwa dirinya bersedia untuk ikut serta kembali pulang ke rumah mewah milik sang mertua. Alhamdulillah anakku, alhamdulillah ya Allah. Terdengar suara ucap syukur dan itu pertanda bahwa Kewulan Widara mau ikut serta dengan mereka. Alhamdulillah, terima kasih ya Dewata, syukurlah. Tidak lama berselang semua pandangan tertuju ke arah pintu di mana mereka harap-harap cemas. Al-Ghazali, cepat booking tiket, siapa tahu ada penerbangan, dan cari yang secepat mungkin. Itu yang diambil. Bu Mutia keluar tetapi hanya di ambang pintu dan berseru tadi. Setelah itu kembali lagi pada sang menantu. Iya, Al-Ghazali pun langsung meraih handphone miliknya, mencari salah satu aplikasi untuk mengecek penerbangan. Memang Allah sedang memudahkan jalan mereka. Hingga nanti jam 6 pagi akan ada penerbangan menuju ke tempat mereka tinggal. Ada Pak, tapi tinggal beberapa jam lagi. Al-Ghazali mengajak bicara Pak Banu Hasim sembari menunjukkan handphone berisikan jadwal penerbangan. Al-Ghazali mengerutkan keningnya. Jika tidak mengambil pagi itu, maka akan ada sebentar malam. Dan tentu akan was-was. Al-Ghazali takut jika perempuan setengah iblis itu akan mendatangi istrinya. Dan Pak Banu Hasim pun berpikir demikian. Takut bila Niketu tenang, si besanya itu justru mencari keberadaan anaknya di tempat ini. Sedikit perbincangan antara I Gusti Jagat dan juga Al-Ghazali dan Pak Banu Hasim di luar sana. Mereka bertukar pikiran dan akhirnya keputusan pun diambil. Iya, penerbangan yang paling cepat. Pak Banu Hasim memangkas pembicaraan. Akhirnya penerbangan yang mepet waktu ini akan membawa mereka pulang supaya cepat meninggalkan Pulau Dewata. Ini kata I Gusti Jagat, lebih cepat akan jauh lebih baik. Dan dirinya akan merasa lega jika Kewulan Widara sudah ikut serta dengan Pak Banu Hasim. Akhirnya semuanya pun langsung bersiap-siap ketika kabar ini disampaikan pada Bu Mutia yang menunggu di dalam sana. Kewulan Widara pun bersiap. Kini tubuhnya semakin bertenaga. Perempuan muda itu menuju ke kamar mandi, tetapi tidak lantas ditinggalkan oleh Biang dan juga Bu Mutia. Mereka menunggu dan melayani perempuan cantik itu dari mengambilkan handuk pakaian dan lainnya. Bahkan terus menjaga ketika Kewulan Widara bersolek. Sekarang penampakan Kewulan Widara bukanlah lelaki serupa leak, tapi manusia. Dia adalah perempuan cantik dan mempesona mata. Dan sekarang keluar bersama Bu Mutia karena jadwal penerbangan akan segera tiba. Dan mereka harus datang ke bandara secepatnya. Aku tidak bisa ikut sekarang. Aku akan ke kontrakan dulu untuk menaruh mobil. Bagaimana ini? Al-Ghazali bertanya. Perihal dirinya datang dengan membawa mobil pribadinya saat memutuskan untuk istirahat. Diambilnya dan mobil itu memang tertinggal. Ketika memutuskan untuk menikah, saat itu sengaja ditinggalkannya di kontrakan. Tidak usah repot-repot, mobilmu ditinggal di sini saja dulu. Nanti ketika semuanya aman, nah, kamu bisa kembali ke rumah pamanmu ini untuk mengambil mobilmu. Pak Banu Hasim memberikan ketegasan dan disambut sepakat oleh I Gusti Jagat dan Al-Ghazali itu sendiri. Akhirnya mereka pun pergi ke bandara dengan satu mobil, cuma diantarkan oleh I Gusti Jagat dan akhirnya sampai. I Gusti Jagat dan Biang tidak mau meninggalkan keluarga itu ketika pesawat belum tiba. Dan akhirnya pesawat pun membawa keluarga itu pulang ke tanah Jawa. Barulah Biang dan sang suami lega untuk meninggalkan bandara. Setelah pesawat itu telah menjauh pergi, terbang mengangkasa pagi itu, tempat sang jingga menerpa indahnya Pulau Dewata. Ayo kita pulang. I Gusti Jagat mengelurkan tangannya pada sang istri, kemudian sama-sama mengayun langkah menuju ke mobil mereka berada. I Gusti Jagat dan Biang sudah menelusuri jalan pulang menuju ke rumahnya. Aduh, Meme Ratu, mobil siapa itu? Biang terperangat dan langsung saling tatap. Degup jantung keduanya pun tidak berirama ketika ada mobil terparkir di sudut bangunan rumah megah mereka, tapi tidak lantas masuk karena gerbang memang dikunci. Biang langsung terburu-buru keluar, niat hati perempuan itu akan membuka gerbang, tapi langkahnya terhenti ketika mobil yang tadi terparkir di sana, pengemudinya justru turun dan langsung berlarian ke arah Biang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.